Shalom semuanya, perkenalkan saya Immanuela Glory Damaskus Marpaung dengan NIM 2508110301166. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan saya Endrusia Keswan Putri dengan NIM 250210402013 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Mariska Benedikta Kristanti dengan NIM 250910201086 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Olo Orlando Marcelino Simanjuntak dengan NIM 1060 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Christian Pugu Aris Sriwarno, biasa dipanggil Dian, dengan NIM 250910101088 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Citra Indriani Sihombing dengan NIM 250810101125. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini di Indonesia banyak sekali bermunculan berita-berita mengenai fenomena homoseksual yang semakin marak terjadi. Menurut Jamin Tanhidi pada tahun 2024, homoseksual merupakan orientasi seksual berupa ketertarikan antar sesama jenis. Fenomena ini menjadi perhatian khusus dan menimbulkan banyak sekali perdebatan di kalangan masyarakat dalam berbagai konteks dan sudut pandang sosial, hukum, agama, dan psikologi. Untuk itu, homoseksual menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas, dan dalam video ini akan mengajak kita semua untuk bisa mengetahui lebih dalam mengenai homoseksual seperti jenis dan faktor penyebabnya, cara pandang secara general, dan cara pandang kita sebagai umat Kristen. Homoseksualitas sendiri sebagai hubungan sesama jenis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gay, hubungan lelaki dengan lelaki. Yang kedua adalah lesbian, hubungan perempuan dengan perempuan. Faktor-faktor yang dapat mendatangkan homoseksualitas terdiri dari 4. Yang pertama adalah faktor biologis, di mana homoseksualitas ini terjadi karena adanya hormon bawaan dari lahir. Yang kedua adalah psikologis, di mana homoseksualitas ini datang karena adanya kejadian-kejadian tertentu yang membuat seksual interest seseorang menjadi menyimpang. Yang ketiga adalah sosiologis, di mana homoseksualitas ini terjadi karena pengaruh dari lingkungan-lingkungan yang sudah menyimpang dari awal, seperti misalnya lingkungan-lingkungan LGBT. Yang keempat, yang terakhir, yaitu teknologi, di mana homoseksualitas ini terjadi karena adanya pengaruh-pengaruh ataupun propaganda-propaganda dari sosial media. Mari kita masuk ke dalam pandangan secara general dan kontroversi homoseksual. Pertama, perspektif hukum. Menurut Yansyah dan Rahayu pada tahun 2018, belum ada hukum di Indonesia yang secara tegas mengatur homoseksual, namun pada Undang-Undang tahun 1945 pasal 28A dan 28J tentang hak asasi manusia dijamin kebebasan menentukan pilihan. Kedua, perspektif psikologis. Menurut Damayanti pada tahun 2022, pendekatan psikologi terhadap homoseksual lebih berfokus pada kesejahteraan individu, sehingga perspektif ini tidak menilai orientasi seksual sebagai sebuah penyimpangan, melainkan bagian dari identitas individu. Sehingga dari kedua perspektif tersebut muncul masyarakat pro-homoseksual yang menekankan kebebasan individu dan penerimaan ini. Salah satu contohnya adalah komentar TikTok yang menyatakan bahwa jatuh cinta dalam konteks homoseksual bukanlah suatu kesalahan. Dan yang ketiga adalah perspektif sosial atau norma. Menurut Yansyah dan Rahayu pada tahun 2018, masyarakat Indonesia mengikuti nilai sosial yang menganggap hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hal yang paling umum dalam kehidupan sosial. Karena itu, homoseksual sering dianggap tidak sesuai norma, dan dari perspektif norma ini muncul masyarakat yang kontra terhadap homoseksual. Contohnya salah satu komentar masyarakat TikTok yang jelas tidak menormalisasikan homoseksual karena tidak sesuai dengan norma sosial. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kontroversi homoseksual di kalangan Kristen. Kontroversi mengenai homoseksual dalam perspektif Kristen hingga saat ini masih menjadi perdebatan yang cukup kompleks. Yang pertama, dari kelompok yang mendukung atau pro. Kelompok gereja yang lebih inklusif memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap homoseksual. Mereka berpendapat bahwa kasih Allah berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, dan orientasi seksual bukanlah penghalang bagi seseorang untuk menerima kasih Tuhan. Kelompok ini juga menekankan nilai keadilan dan kesetaraan bagi kaum homoseksual yang selama ini merasa terpinggirkan. Yang kedua, dari kelompok menolak atau kontra.
Kelompok gereja dengan pandangan konservatif memandang homoseksual sebagai pelanggaran terhadap ajaran Alkitab karena bertentangan dengan ajaran firman mengenai tatanan pernikahan laki-laki dan perempuan seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 24. Gereja menekankan bahwa tujuan biologis dan teologis dari pernikahan adalah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Sedangkan pernikahan sesama jenis tidak memenuhi kriteria tersebut, sehingga pernikahan sesama jenis dianggap tidak sah. Mari kita masuk ke pembahasan mengenai pemahaman teologis tentang homoseksual. Pemahaman teologis tentang homoseksual dalam Kristen didasarkan pada ajaran Alkitab tentang penciptaan dan kehendak Allah. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 dan Kejadian 2 ayat yang ke-24, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, serta menetapkan pernikahan sebagai persatuan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan rencana awal Allah. Dalam Imamat 18 ayat yang ke-22 dan Roma 1 ayat 26 hingga yang ke-27 dijelaskan bahwa hubungan sesama jenis dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, secara teologis, umat Kristen dipanggil untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjaga kekudusan hidup. Sebagai pengikut Kristus, kita dapat menyikapinya dengan beberapa hal seperti yang pertama, mengasihi sesama manusia seperti dalam ajaran hukum kasih yang menekankan pada nilai kemanusiaan namun tetap berpegang pada ajaran firman Tuhan. Yang kedua, kita dapat memberikan dukungan rohani seperti menyediakan bimbingan spiritual ataupun dengan memberi nasihat sebagai bentuk wujud nyata kasih. Dan yang ketiga, kita dapat menjadi komunitas pendukung untuk pemulihan dan pertobatan, namun tetap melibatkan gereja sebagai tubuh Kristus. Semua sikap tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan moral antara kasih dan juga ketaatan pada firman Tuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat banyak pro dan kontra mengenai homoseksual dalam masyarakat, namun dalam etika Kristen hal tersebut sangat tidak dibenarkan karena menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Sama halnya yang tercantum dalam Imamat 18 ayat 22 yang mengatakan bahwa perilaku homoseksual merupakan suatu perbuatan yang keji. Sedangkan dalam Roma 1 ayat 26-27 dijelaskan bahwa Paulus mengutuk perbuatan penyimpangan seksual dan bertentangan dengan Alkitab. Meskipun begitu, kita sebagai manusia tetap harus menerapkan hukum kasih dengan sesama seperti yang diajarkan dalam Matius 22 ayat 39.